Oke, selamat malam. Selamat datang di kuliah perancangan transportasi yang pertemuan kedua ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai peraturan pemerintah dan regulasi mengenai transportasi di Indonesia secara umum. Oke, oke, langsung saja. Ini akan saya tunjukkan ya, peraturan pemerintah ya, nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Ya, jadi ini adalah segala hal yang mencakup kendaraan di Indonesia secara umum ya, baik syarat fisik dan syarat-syarat lainnya. Oke, kan saya next. Oke, alasannya keluar peraturan ini adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 2009 nomor 22 ya, pasal 320, yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang yang harus ditetapkan paling lama sejak satu tahun sejak undang-undang ini berlaku hingga disahkannya peraturan nomor 55 tahun 2012 tentang uh, kendaraan bermotor ya, tentang kendaraan dan pengemudi ya. Pokoknya ini adalah alasan kenapa keluar peraturan tadi yang terbaru tadi. Oke, sekilas mengenai PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan ya. Jadi ada beberapa ketentuan di sini ya. Isinya ada beberapa bab, ada 10 bab ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri di internet, banyak sekali PP pemerintah tahun 2012 ini, mulai dari nomor berapa sampai nomor berapa itu teman-teman bisa download. Nah, untuk yang nomor 55 ini ada 10 bab ya, 10 bab. Yang pertama adalah ketentuan umum ya dari kendaraan. Kemudian jenis dan fungsinya ya. Kita harus membedakan kendaraan itu berdasarkan jenis dan fungsinya. Kemudian ada persyaratan teknis layak jalan. Jadi kendaraan itu untuk bisa berjalan di bisa berjalan di jalan umum itu juga memiliki syarat ya, supaya dia layak jalan, dikatakan layak jalan. Meskipun dia mesinnya hidup, ada rodanya gitu ya, bisa dinaiki, tapi belum tentu dia layak jalan. Oke, selanjutnya persyaratan teknis layak jalan untuk kereta gandeng atau kereta tempel. Jadi teman-teman pernah lihat mungkin ya di film-film Hollywood gitu ya, ada adegan orang berantem di atas mobil tanker yang panjang. Nah, mobil tanker panjang itu namanya sambung ya, kereta tempel atau kereta gandengan, sama kayak busway atau Transjakarta, itu juga ada yang ditempel, digabung. Nah, ini juga ada persyaratan teknisnya supaya dia dikatakan layak jalan. Kemudian kendaraan tidak bermotor. Jadi ada kendaraan bermotor, ada kendaraan tidak bermotor ya. Seperti apa nanti akan kita bahas juga. Kemudian pengujian kendaraan bermotor, bagaimana sih proses pengujiannya ya. Kemudian bengkel umum. Ya, jadi bengkel ini ternyata juga punya syarat ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang merasa punya kendaraan dan sayang dengan kendaraannya, apalagi nyicil dengan uang pribadi gitu ya. Nah, nggak mau pastikan kendaraannya itu masuk ke bengkel yang ecek-ecek atau bengkel yang abal-abal atau bengkel yang ya yang penting bisa bongkar pasang gitu ya. Ternyata bengkel tuh ada syaratnya juga ya. Ada kriterianya juga. Nggak asal bengkel bisa asal buka ya. Kemudian kita akan cari tahu sanksi-sanksi administratif ya mengenai kendaraan bermotor ya. Kenapa kita harus punya STNK, BPKB, pajaknya harus diperpanjang dan kenapa harus dibawa terus STNK, itu juga ada di situ. Kemudian ketentuan peralihan, misalkan alih fungsi atau jual beli dan macam-macam. Kemudian ketentuan penutup. Ya. Ada banyak. Ya dikatakan banyak ya banyak, dikatakan nggak banyak juga nggak juga. Cuman ya ada yang lebih banyak dari ini soalnya. Nanti di tentang fasilitas jalannya itu lebih banyak lagi peraturannya. Tapi nggak apa-apa, kita next dulu. Oke, jenis dan fungsi kendaraan ya. Jadi kendaraan itu eh, kendaraan ini kita bagi lagi ya. Ternyata menurut peraturan pemerintah, di ketentuan pemerintah itu kendaraan dikategorikan ke dalam dua jenis. Yang pertama kendaraan bermotor dan yang kedua adalah kendaraan tidak bermotor ya. Yang bermotor teman-teman pasti tahu, artinya dia memiliki mesin
ya, bermesin, digerakkan oleh bantuan mesin. Contohnya sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan kendaraan khusus. Ya, misalkan kayak bak sampah, terus kemudian forklift, ya, mobil-mobil konstruksi itu juga yang ada rodanya yang suka berkeliaran di jalan umum itu juga ada masuk ke dalam kendaraan khusus ya. Nah, mobil-mobil penumpang dan kendaraan khusus ini dia masuk ke dalam kategori lagi nanti. Dia ada merek perseorangan ya. Teman-teman tahulah ada mobil sedan sampai mobil yang besar itu truk itu ya, yang biasanya dijadikan kendaraan barang itu juga milik perseorangan ada kan. Nah, ada contohnya jasa angkut. Ada juga yang dia kendaraan bermotor milik umum, maksudnya ini dimiliki oleh suatu perusahaan besar atau suatu koperasi yang menaungi kendaraan tersebut. Ya, contohnya adalah penyedia layanan transportasi umum. Ya, biasanya dia masuk kendaraan bermotor umum. Contohnya bus penumpang, ya, atau taksi itu dia milik umum. Meskipun kendaraannya sama-sama bisa dimiliki secara perseorangan. Kemudian kendaraan tidak bermotor. Ya, kendaraan tidak bermotor ini digerakkan oleh tenaga orang. Ya, ada yang digerakkan oleh tenaga orang. Teman-teman tahu sekarang lagi hits atau lagi ngetren sepeda ya, sepeda. Nah, sepeda itu harganya mahal, ada yang harganya lebih mahal daripada kendaraan bermotor ya. Tapi tetap laku, saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena untuk olahraga. Tapi di zaman dulu sepeda itu bukan buat olahraga, dia emang benar-benar alat transportasi untuk menempuh jarak dari satu titik ke titik lain, untuk mempermudah orang mendekatkan dari yang jauh menjadi lebih dekat. Ya. Itu jadi fungsi utamanya adalah sebagai alat transportasi, bukan sebagai alat olahraga. Kemudian ada juga kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan ya. Teman-teman yang di daerah mungkin eh, tahu kendaraan delman, apalagi ya, eh, gerobak yang ditarik pakai sapi ya atau pakai kerbau ya di desa-desa itu buat ngangkut-ngangkut hasil pertanian itu juga masuk kendaraan tapi dia tidak bermotor karena digerakkan oleh tenaga hewan. Lanjut dulu. Nah, untuk kendaraan bermotor ini dia punya subkategori lagi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kendaraan itu juga apa ya? Agak rumit. Banyak banget pembagiannya. Kita lihat di sini. Sepeda motor aja nih. Sepeda motor aja dia udah punya 3 golongan ya. Yang pertama, roda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah. Ya, maksudnya rumah-rumah tuh tutup ya. Teman-teman tahu motor-motor di China yang atau semacam bemo lah ya, bemo atau bajai, itu dia ada rumah-rumahnya penutupnya, tapi dia maksudnya kendaraan bermotor. Nah, ada kendaraan bermotor roda 2 yang menggunakan rumah-rumah seperti itu, penutup. Ada. Kemudian ada juga kendaraan roda 2 dengan atau tanpa kereta samping, maksudnya eh, dia dipakein tambahan gerobak nggak di sebelah kendaraan bermotornya. Teman-teman bisa lihat ini di Batam ya, ada banyak biasanya orang-orang pakai ini buat jualan ya, buat jualan di depan Viara tuh ada sepeda motor digabung sama gerobak. Nah, itu contoh kendaraan roda 2 dengan kereta samping ya. Kemudian ada kendaraan roda 3 tanpa rumah-rumah dengan atau tanpa rumah-rumah ya, kayak bajai tadi ya, dia ada rumah-rumahannya penutupnya. Kemudian mobil ya, mobil ini juga di kategorinya juga ada 3 lagi ya, yaitu sedan ya, mobil penumpang sedan, mesin yang terdiri dari ruang mesin, ruang pengemudi, dan ruang penumpang, dan ruang bagasi. Oke, saya akan gambarkan ya. Waduh, nggak ada ini ya, coret-coretan. Notes.
Nggak ada. Saya gambarkan dengan apa ya? Oke, gini aja ya. Ini ada nih. Oke, ini. Nah, jadi gini. Yang dimaksud mobil penumpang kriteria sedan itu dia harus memiliki ruang mesin, ya. Biasanya di depan, ya, kayak gini. Tes moncongnya. Terus kemudian dia memiliki ruang pengemudi. Ya, setelah moncong ada ruang pengemudi yang di depan sini supirnya. Yes. Setelah ada ruang pengemudi, ada ruang penumpang. Ya, di belakangnya lagi kabin sini. Nah, setelah ruang penumpang dia biasanya punya bagasi di belakang kecil gini ya. Nah, ini yang namanya mobil sedan ya. Yang namanya mobil sedan. Kriteria mobil sedan. Jadi dia harus punya ruang mesin, ruang pengemudi dan ruang penumpang ditambah bagasi. Ya, kira-kira bentuknya kayak gini. Teman-teman pasti tahu lah ya, sering naik Grab atau Gokar ya. Kemudian ada mobil penumpang bukan sedan ya. Oke, dan saya gambar lagi. Ada mobil bukan sedan. Isinya ruang mesin ya, biasanya di moncong depan lagi. Ruang mesin ini nggak harus di moncong depan ya, ada yang dia di tengah atau di bawah ruang pengemudi. Contohnya truk dan bus umum. Ya, itu dia ruang mesinnya ada di bawahnya ruang pengemudi. Jadi ditiban ya, ruang mesin, kemudian ada ruang pengemudi. Oke, ruang pengemudi dan ruang pengemudi atau ruang penumpang ya. Kemudian di sini langsung bagasi, bak bak terbuka. Nah, truk. Nah, ini adalah contoh kriteria bukan sedan. Bisa truk, bisa jeep, bisa MVP, bisa mobil-mobil Outlander gitu ya, kayak Outlander, kayak Mitsubishi yang ada bak terbuka kecilnya di belakang, double deck itu juga masuk ini. Dia bukan sedan. Karena ruang belakangnya dia ini bisa untuk penumpang atau bagasi. Jadi nggak harus ada bagasi, nggak harus ada penumpang. Gitu. Jadi dia emang punya kriteria khusus. Dan ada kendaraan lainnya yang dirancang untuk keperluan khusus. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah kendaraan logistik, kendaraan angkutan berat, angkutan konstruksi. Nah, itu adalah mobil penumpang juga, tapi dia dirancang khusus. Ada juga ambulan. Ambulan juga masuk ke dalam kendaraan lain yang dirancang untuk keperluan khusus. Meskipun bentuknya mirip-mirip sedan ya kriterianya, tapi dia adalah kendaraan yang dirancang khusus. Gitu ya. Dia bukan sedan dan bukan juga kriteria kedua. Ini masuk ke kriteria ketiga. Oke. Selanjutnya adalah mobil bus. Ya, mobil bus ini kriterianya banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nah, untuk kriteria 1, 2, 3, 4 ini mudah sekali ya. Membedakannya hanya berdasarkan ukuran ya, bobotnya dia, jumlah muatan maksimum ya. Tuh ada yang 24.000 kilo, 16.000 kilo. Nah, ini sama bentuknya aja, panjang pendeknya aja ya. Jadi kecil, sedang, besar, sama maksi. Ya, teman-teman mungkin pernah ngeliat ada bus yang kecil ya, elf itu yang kita sebut dengan bus kecil. Terus kemudian ada yang sedang ya, sedang itu kayak yang dipunyai sama Vihara itu ya, yang punya Vihara itu tuh sedang, bukan yang elf ya, tapi yang ada kok yang kendaraannya di atasnya elf ya, kapasitasnya di atas elf tapi di bawahnya bus besar, itu yang sedang. Kemudian bus besar yang panjang teman-teman pasti tahu, dan kemudian bus maksi itu yang benar-benar buat antar provinsi. Kalau teman-teman yang di Sumatera pernah naik bis antar kota, misalkan dari Medan ke Sumatera Barat atau dari Medan ke Lampung, itu biasanya naik
yang maxi itu yang besar. Ya. Nah, kemudian kriteria selanjutnya, 3 kriteria terakhir adalah dilihat dari bentuk fisiknya aja. Ya. Untuk bobotnya dia tergantung jumlah kendaraan yang menempel pada kendaraan induknya. Karena apa? Dia di sini modelnya sudah modifikasi ya. Ada gandeng, ada tempel, ada tingkat. Nah, bedanya gandeng sama tempel apa, Pak? Nah, beda sekali. Kalau model gandeng dia harus ada pengaitnya. Jadi dia antara mobil depan dan mobil belakang ini terpisah ya, kayak kayak truk gandeng. Ya, kayak truk gandeng dia ada pemisahnya di sini pengaitnya. Nah, biasanya rantai atau uh, sistem decklocking ya, yang benar-benar cuma mengunci aja gini lurus tiang gitu. Ya. Ini namanya gandeng. Tapi kalau yang tempel itu dia benar-benar nempel. Ya. Ada nanti contohnya di Google teman-teman bisa cari Transjakarta tempel. Nah, dia benar-benar nempel antara kereta pertama dan kereta lagi. Kabin pertama dan kabin kedua tuh nempel ya. Benar-benar nempel. Seperti kereta cuman dia ada rodanya. Roda ban mobil bus biasa ya. Kayak kereta, kalau teman-teman bisa pernah naik kereta ya kayak kereta, dia nempel gitu ya. Dua kabin ini dia jadi satu, nggak ada sekatnya, di sini nanti bolong ya. Jadi penumpang dari sini bisa pindah ke sini atau sebaliknya dari sini bisa ke sini. Tuh, itu tempel. Kemudian ada bus tingkat ya, bus tingkat pada era tahun 80-an itu di antara 60 sampai 80-an di Indonesia tuh ngetren banget. Karena sangat efektif mengangkut jumlah orang banyak gitu ya sekali angkut. Tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi nggak ngetren lagi. Padahal di luar negeri itu masih ngetren aja ya. Di Singapura juga masih ngetren. Ya, kesannya klasik, jadinya dijadikan kendaraan wisata. Di Jakarta juga masih ada, cuma dijadikan kendaraan wisata bus tingkat. Oke, selanjutnya mobil barang. Nah, ini mata kuliah kalau kita kali ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Selanjutnya mobil barang ya. Mobil barang ini ada 4 kriteria. Yang pertama bak muatan terbuka, muatan tertutup, tangki, dan penarik. Oke. Kalau terbuka itu benar-benar dia los kayak truk ya. Dia nggak ada tutupnya. Untuk tempat muatannya, untuk yang naruh barang-barang pasirnya itu di belakang nggak ada tutupnya, terbuka. Itu namanya bak muatan terbuka. Pick up juga masuk muatan terbuka. Kemudian bak muatan tertutup itu yang ada boxnya di belakang. Jadi teman-teman pernah nemu mobil pick up juga, tapi di belakangnya ada boxnya kan, ada tutupnya. Nah itu namanya bak muatan tertutup. Mobil box lah kita akrab menyebutnya seperti itu. Kemudian ada mobil tangki. Tangki itu yang biasa buat ngangkut minyak ya, minyak atau air bersih. Itu mobil tangki. Kemudian ada mobil penarik. Ya ini teman-teman bisa lihat di kalau misalkan mobil mogok di jalan, nah itu ada mobil penarik. Nah itu dia jenis mobil barang juga, karena yang diangkut adalah mobil mobil yang rusak yang diangkut sama dia ya. Kenapa dia masuk mobil barang? Karena dia mengangkut barang orang. Mobil yang rusak sama dia diderek, ditarik. Nah itu namanya mobil penarik. Mobil penarik nggak cuma mobil derek aja sebenarnya, ada banyak ya, ada banyak. Selanjutnya sebentar ya, nggak kelihatan. Selanjutnya ada kendaraan khusus. Ya, kendaraan khusus. Nah, ini adalah kendaraan yang benar-benar dibangun, dia punya konsep sendiri. Nggak dipakai untuk umum. Ya, kalau sepeda motor, mobil penumpang, bus, mobil barang ini bisa ya kita lihat di jalan-jalan umum. Sedangkan kalau kendaraan khusus ini enggak. Dia masuk ke jalan umum itu juga ada ketentuannya. Misalkan saat darurat, saat tertentu aja keluar itu. Diperbolehkan izin keluar, baru bisa keluar. Ya, itu namanya kendaraan khusus. Contohnya kendaraan militer ya. Nggak mungkin kendaraan militer itu boleh berkeliaran di jalan umum setiap hari. Dia harus izin atau punya protokol. Misalkan keadaan darurat, gawat, genting. Dia baru boleh keluar ke jalan umum. Gitu ya. Dia nggak boleh lagi biasa-biasa aja tiba-tiba keluar gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus kemudian kendaraan khusus
seperti kendaraan ketertiban dan keamanan masyarakat. Contohnya mobil polisi, ya, mobil polisi. Itu juga dia nggak boleh, sebenarnya dia nggak boleh asal begitu aja ya lalu lalang di jalan umum. Nah, seandainya teman-teman pernah melihat mobil polisi lalu lalang di jalan umum, itu dia pasti punya yang namanya sprint atau surat perintah atau surat tugas. Entah dia harus patroli, entah dia harus menjalankan tugas harian atau tugas mingguan gitu ya, untuk survei ke daerah tertentu. Nah, itu untuk kendaraan ketertiban untuk keamanan masyarakat ya. Atau kendaraan Satpol PP yang biasanya bak terbuka terus isinya Satpol PP di belakang. Nah, itu juga masuk ke dalam kendaraan khusus. Tapi dia keluarnya juga di saat-saat tertentu aja. Misalkan hanya khusus di saat untuk mengangkut Satpol PP dari satu tempat ke tempat lain. Di lain itu dia nggak boleh keluaran secara umum ya. Karena dia pasti punya namanya surat perintah atau surat tugas. Kemudian kendaraan alat produksi. Ya, teman-teman yang mungkin kerja di industri atau di pabrik di Batam, ini banyak sekali. Ya, di Batam ini lalu lalang kendaraan alat produksi. Ya, ada kendaraan-kendaraan kemarin saya lihat itu seperti kendaraan conveyor belt, cuman dia bukan untuk conveyor belt kayak di bagasi bandara bukannya, tapi dia kayaknya emang untuk sistem perpackingan dari suatu pabrik gitu ya. Dia kemarin sempat keluar, saya lihat juga malam-malam itu, dan dia emang khusus keluarnya, dia nggak boleh 24 jam berseliweran juga di jalanan karena nanti akan mengganggu, bentuknya besar dan sangat membahayakan kendaraan lain kan karena dia nggak ada tutupnya. Kemudian kendaraan khusus alat produksi ini juga teman-teman bisa lihat di proses konstruksi bangunan ya, baik perumahan, mungkin teman-teman ada yang kerja di perumahan kayak misalkan itu pasti akan sering melihat kendaraan khusus alat produksi perumahan, contohnya molen ya, atau kita sebutnya molen ya, yang biasa buat ngaduk semen yang bulat di belakang itu, tapi sebenarnya nama aslinya adalah mixer. Nama aslinya mixer, benar-benar mixer, kayak blender gitu ya, nyebutnya mixer. Nama aslinya mixer, dan itu dia juga masuk dalam kendaraan khusus produksi karena dia emang untuk produksi infrastruktur ya, produksi bangunan. Nah, ini dia keluarnya juga pasti harus ada surat izinnya ya, baik dari kepolisian, dari dinas tempat, atau dari kepala proyeknya buat dia keluar masuk. Jadi dia meskipun kita sering lihat di jalan, tapi sebenarnya mereka itu kendaraan khusus yang nggak boleh selalu ada di jalan. Jadi kalau mau keluar dia emang harus punya tujuan. Selanjutnya mobilitas penyandang cacat. Ya, jadi teman-teman juga ngelihat ya, sekarang lagi tren banget orang-orang bikin inovasi tentang kendaraan untuk orang-orang difabel ya. Jadi orang yang mohon maaf kakinya tidak sempurna atau lengannya tidak sempurna itu tetap bisa menggunakan kendaraan pribadi yang telah dimodifikasi. Misalkan sepeda motornya dikasih roda 3, dikasih kursi, jadi dia bisa tetap berkendara meskipun kakinya tidak utuh gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam kendaraan khusus. Nah, kendaraan khusus ini juga sebenarnya dia tidak boleh lalu lalang di kendaraan umum secara bebas gitu ya, secara bebas. Tapi dia harus punya apa ya namanya, saya lupa. Surat izin layak jalan dulu ya, yang menyatakan bahwa kendaraannya dia tuh boleh jalan di kendaraan umum. Boleh jalan di jalan umum gitu ya. Jadi benar-benar dia harus punya itu surat izin layak jalan dulu karena dia masuk dalam kendaraan yang tidak dirancang untuk secara safety, itu secara keselamatan untuk berlaku umum gitu kan. Itu untuk kondisi dia, kondisi tertentunya dia. Ya, karena dia difabel, dia ingin menggunakan kendaraan ya bisa, tapi dia masuk dalam kendaraan khusus. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini adalah contoh ya, mobil bus kecil. Nah, bus kecil ini adalah elf ini. Ini yang sering kita lihat di UFirst juga punya ya, atau di perempatan Habibie ini biasanya suka berhenti di persis di lampu merah yang di tengah-tengah nurunin penumpang. Saya nggak tahu tujuan dia nurunin penumpang di lampu merah itu untuk
apa ya, supaya greget kali ya penumpangnya, jadi turun-turun kaget gitu kan, wah. Ini masuk ke dalam mobil bus kecil ya, karena dia punya kriteria yang sesuai dengan aturan yang sebelumnya ya, yang sudah saya bahas sebelumnya di slide sebelumnya. Ya, dia punya beban ya, itu sekitar 3.500 kilo sampai dengan 5.000 kilo. Nah, jadi mobil itu punya beban maksimum 5.000 kilo. Misalkan ngangkut penumpang nih, isinya gendut-gendut semua, lebih dari 5.000 kilo, ini nggak boleh, sebenarnya dia nggak boleh jalan, ya, karena membahayakan. Jadi setiap kendaraan itu dirancang punya beban minimum dan beban maksimum. Selain untuk keamanan, ini juga untuk kondisi jalan. Nah, kalian tahu kenapa di Batam itu jalannya bolong-bolong dan cepat rusak? Karena kendaraan-kendaraan itu selalu mengangkut over capacity. Mungkin kendaraannya ini masih bisa jalan dengan beban 8.000 kilo nih, dia mungkin masih bisa jalan ya, masih kuat lah. Di atasnya tuh ditaruh pisang, beras, kelapa gitu ya. Kayak orang-orang mudik itu masih bisa. Cuma nanti kan over capacity ini kendaraan itu punya ini juga apa? Toleransi massa ya. Nanti kita akan belajar tentang jalan juga dan bagaimana konstruksi jalan. Dia punya toleransi massa ya. Ada kendaraan kelas 3, kelas 3A, 3B, kelas 2, kelas 1. Nah, itu kelas 1 tuh yang paling bagus ya. Jadi dia mungkin untuk beban segini dia kuat, tapi untuk kendaraan untuk jalan kelas 3 ya, atau jalan desa atau jalan kecil itu nggak akan kuat dengan beban 5.000 kilo aja ya. Dia akan ambles. Ya mungkin untuk sekali dilindes itu masih kuat, tapi untuk puluhan kali dia bolak-balik akan rusak ya. Jadi ini sangat mempengaruhi. Nah, oke. Selanjutnya adalah panjang maksimum ya. Jadi dia juga punya kriteria panjang maksimumnya nih 6 meter. Ya, dari depan sampai belakang tuh 6 meter. Jadi kalau di belakang mau dikasih sedikit diikat-ikat apa ya, sepeda ya, diikat sepeda, diikat karung beras, diikat kasur gitu ya, itu masih bisa ya, selama dia nggak lebih dari 6 meter. Cuman jangan sampai membahayakan pengendara lain ya. Lebar maksimal 2,1 ya, ini biasanya standar dia 2,1. Kemudian tinggi kendaraannya tidak boleh lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya. Nah, jadi ini tingginya dia ini dari atas ke bawah ini nggak boleh lebih dari 1,7 kali ini ya. Ya, kayaknya kalau ini masih sama nih, tingginya juga sekitar 2,1 meteran lah. Nah, cuma nanti kalau misalkan mau nambah tinggi ke atas, kayak mau nambahin karung beras, kasur, lemari, kulkas gitu ya, keponakan diikat di belakang gitu ya, tuh itu juga bisa. Cuman tingginya ingat ya, hanya boleh 1,7 kali lebar kendaraannya. Ya, paling seginilah tingginya nih boleh. Nggak boleh lebih tinggi dari itu, nanti bahaya. Karena ya teman-teman yang udah belajar fisika paham ya, kalau semakin besar penampang depannya ini, dia akan menerima drag yang lebih besar atau hambatan lebih besar ya. Di saat dia melaju ke depan pasti ada hambatan ke belakang. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang mobil bus sedang. Ini Uvers juga punya ini ya. Teman-teman bisa lihat ini suka parkir di depan kok. Parkir di depan. Di ya pokoknya di depan lah. Nah, bus sedang ini dia punya beban maksimum 8.000 kilo ya, beda 3.000 kilo sama yang sebelumnya. Tapi beban minimumnya ya rentangnya hanya 3.000 kilo. Kenapa? Karena dia adalah kendaraan besar ya. Dia punya beban kosongnya aja dia udah ya sekitar 4.000 kiloan lah ya. Beban kosongnya aja dia udah segitu ya. Jadi udah berat karena dia kendaraan besar. Jadi yang uh, rentangnya ini nggak jauh ya. Cuma 3.000 kilo aja. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa muat banyak sebenarnya ya. Dia karena kendaraan besar, mesinnya juga besar ya, jadi dia masih bisa ngangkut meskipun lebih dari 8.000 kilo. Panjangnya dia nggak boleh lebih dari 9 meter ya panjangnya. Kemudian lebarnya biasanya 2,1 ya, sama kayak kendaraan elf sebelumnya, itu biasanya sama lebarnya. Dan tingginya nggak boleh 1,7 kali lebar kendaraan ya. Jadi kalau mau nambah ke atas ini nggak boleh tinggi-tinggi banget lah ya. Lanjut.
Nah, ini yang dibilang mobil bus besar ya. Teman-teman pasti taunya bus tuh ya ini bus. Ini bukan bus. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ini masih sama-sama bus ya. Bus. Bus besar ini yang biasanya teman-teman naik kalau misalkan keluar kota misalkan dari Padang ke Pekanbaru atau dari Pekanbaru ke Medan gitu ya. Bisa naik ini. Ini rentangnya agak jauh nih bebannya ya, dari 8.000 sampai 16.000 kilo. Karena dia muatan besar dan kapasitas penumpangnya juga banyak. Jadi rentangnya lumayan banyak. Dan di bawah ini dia ada kosong nih, ruangan kosong. Ini adalah bagasi. Ini yang saya bilang bahwa eh, tadi kan dikatakan bahwa kriteria kendaraan itu harus ada ruang mesin, ruang pengemudi, ruang penumpang, sama ruang bagasi. Nah, sebenarnya itu bisa ditumpuk ya teman-teman, nggak harus terpisah satu-satu kayak gini ya. Nah, gini terpisah satu-satu gini, mesin, pengemudi, penumpang, bagasi ini enggak ya. Bisa aja, misalkan ruang mesinnya itu di bawah. Ya. Kemudian di atasnya ruang mesin ada ruang bagasi, ya, kayak mobil bus ini. Tapi dia bukan sedan ya. Terus di atasnya lagi adalah ruang penumpang dan ruang pengemudi. Ini juga bisa, ya. Nanti pinter-pinter kalian aja merancang transportasinya seperti apa ya. Nanti kita akan coba bikin ilustrasi rancangan transportasi untuk transportasi lingkungan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bus maksi. Nah, bus maksi biasanya yang membedakan adalah ini, penampang poros roda belakang. Ini poros roda belakangnya hanya satu, ya, mesin penggeraknya hanya satu. Sedangkan ini dua. Kenapa harus dua? Karena bebannya lebih banyak. Lihat, 24.000 kilo, ya, besar banget ini yang bisa diangkut. Ini biasanya ada di bus tingkat, ya, bus tingkat atau bus gandeng atau bus tempel, karena penumpangnya banyak. Tapi ada juga yang mobil tunggal gini dengan penampang ganda begini juga ada, karena emang dia kendaraan khusus yang bisa mengangkut beban banyak, ya, mobil bus maksi ini. Dan dia panjangnya bisa sampai 12 meter, ya, bisa sampai 13,5 meter bahkan ya, dan lebarnya bisa 2,5 meter ya, jadi lebih besar, memang dalamnya besar sekali. Oke, jadi tahu ya bedanya bus maksi dan bus besar biasa. Nah, ini yang saya bilang dengan bus gandeng ya. Ini sebenarnya gambarnya bukan gandeng ya. Ini gambarnya tempel, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya nggak nemu soalnya. Ini adalah bus tempel ya. Kalau bus gandeng ini dia nggak ada sekatnya kayak gini. Ini sekatnya hilang. Dia benar-benar tertutup, terpisah antara uh, gerobak depan, aduh gerobak lagi ya. Antara mobil yang bagian depan dengan mobil bagian belakang tuh dia terpisah. Ini tertutup. Jadi penumpang yang udah masuk ke sini nggak bisa pindah ke sini, ya. Yang dari depan nggak bisa pindah ke belakang juga, karena dia tertutup sekatnya ini, ya. Dan dia biasanya muatannya juga banyak, sama seperti mobil maksi tadi, ya tuh lihat banyak. Dan dia porosnya ganda, ya, pasti porosnya ganda karena dia beban berat. Oke, selanjutnya ini juga masuk mobil tempel, ya. Ini adalah contoh yang Transjakarta punya. Kenapa Pak ini dia nggak apa, porosnya nggak double, ya, nggak seperti ini. Oh, ini kenapa nggak double? Karena ini yang ditempel adalah kendaraan bus besar biasa. Ya, kalau ini adalah yang ditempel bus maksi. Ya, ini bus maksi ditempel dijadiin satu. Sedangkan kalau ini adalah bus besar biasa. Ya, jadi bebannya beda. Bebannya dia nggak sampai, kalau per ini ya, per kendaraan ini dia nggak nyampe 24.000. Ya. Jadi kalau ini ditempel dua-duanya ini dia harus bisa 26.000. Karena belakang ini juga kayaknya cuma separuh aja segini nih, dipotong setengah gini, set gitu ya, potong setengah terus taruh belakang, jadi nggak maksimal full utuh. Sedangkan kalau ini kan utuh, ya, cuman beda nggak ada kepalanya aja. Oke. Nah, untuk mobil bus tempel ini hampir sama dengan bus gandeng ya, syaratnya cuman hanya beda di ini aja, lebarnya ya.
lebar kendaraannya aja. Tapi sama kok lebarnya ya, sama 2,5 meter sama ya. Jadi bus tempel dan bus gandeng tuh sama, dia punya syarat yang sama, cuman bentuknya aja mungkin ya. Dipisahkan, yang satunya dipisahkan benar-benar berpisah, ada sekatnya ya. Kalau ini nempel, ini saya salah ya, ini salah, saya contoh yang salah. Ini juga mobil tempel ini. Kalau mobil gandeng tuh benar-benar, kalau teman-teman pernah ngeliat truk gandeng ya, ya udah kayak gitu. Benar-benar dua bak yang dipisah, terus tengah-tengahnya ada rantai atau pengait yang menggabung antara kendaraan depan dan belakang. Itu, ya. Itu namanya gandeng. Oke, saya lanjut lagi. Dan ini adalah mobil bus tingkat. Ini di Singapura ini masih tren banget. Bahkan di Beijing, di Cina juga masih tren banget buat kendaraan umum. Cuman di Indonesia aja ini nggak laku ya, jadi kendaraan buat wisata aja di Indonesia ini. Padahal dulu ini kendaraan favorit karena dia bisa muat banyak banget. Dan ini juga hampir sama dengan bus tempel dan gandeng ya. Kapasitasnya juga nggak beda jauh, karena dia memang ya satunya bedanya memanjang ke belakang, satunya ke atas gitu aja ya. Lebarnya juga sama, tingginya. Kalau tinggi dia beda ya, tingginya dia bisa hampir 5 meter ya, 4,5 lah. Toleransinya tuh 4,2 sampai 4,5 meter. Ya, jadi kalau teman-teman pernah ke Jakarta atau pernah ke kota-kota besar yang emang banyak flyover atau banyak jembatan layang, itu biasanya ditulisin di jembatannya maksimum 4,5 meter. Karena lebih dari itu dia pasti akan, kalau ada jembatan layang dia akan nabrak. Oke. Ini adalah persyaratan teknis layak jalan kendaraan bermotor. Nah, ini yang saya bilang. Jadi nggak semua kendaraan bermotor ya. Misalkan kamu punya kendaraan nih, saya punya Pak motor ya. Beli di mana? Beli di Batam. Second. Oke. Tapi itu belum tentu layak jalan ya. Kamu harus cek dulu persyaratan teknisnya ya. Jangan sampai nanti kamu ditilang polisi, diberhentiin. Loh, ini kendaraan saya Pak, surat-suratnya ada. Ya memang ada surat-suratnya, tapi dia layak jalan nggak? Karena kendaraan di Batam nih aneh ya. Modifikasinya banyak banget. Oke, persyaratan teknis ya, kita lihat. Yang pertama adalah susunan kendaraan. Jadi kendaraan itu pasti punya susunan ya. Dilihat, kemudian perlengkapannya ya, spion, terus kemudian macam-macam roda ya, perlengkapannya, kemudian ukurannya kan tadi udah ada standarnya, itu sudah kita lihat tadi untuk contoh-contoh mobil ada standarnya, ukurannya, jangan-jangan modifikasinya kelebihan atau kurang bahkan gitu ya. Kemudian karoseri itu adalah tutup. Misalkan teman-teman punya mobil ya, mobilnya itu kalian bosen dengan model kabinnya, interiornya kayak gitu, akhirnya pengen kalian ubah, pengen ada tanduknya gitu ya mobilnya, atau pengen dikasih toilet di belakangnya gitu ya. Nah, ini juga harus ada ukurannya, karoserinya tuh, itu namanya karoseri. Itu sesuai standar nggak gitu ya. Kemudian rancangan teknis dan peruntukannya, misalkan kayak tadi kendaraan-kendaraan khusus ya, rancangan teknisnya seperti apa dan ini diperuntukkan untuk apa. Misalkan mobil mixer tadi ya, atau mobil molen yang buat ngaduk semen itu, ya peruntukannya dia memang untuk membawa adukan semen, makanya dia harus ada molen di belakangnya itu buat ngaduk terus ya, karena kalau dia berhenti ngaduk kering nanti semennya. Nah, jadi ada peruntukannya, dilihat rancangan teknisnya. Kalau dilihat kan, kenapa nih mobilnya aneh gini kan, belakangnya ada buletannya gitu kan, muter-muter, kadang tumpah di jalan lagi kan adukannya gitu, tapi ternyata ada peruntukannya. Kemudian pemuatannya, ini muatannya untuk apa? Muatan orang kah, muatan barang kah, atau muatan produksi teknis atau macam-macam gitu ya. Kemudian penggunaannya seperti apa ya, apakah dia menggunakan setir yang bulat ataukah setir biasa ya. Ada bajai yang pakai setir bulat, ada bajai yang pakai setir kayak motor ya. Jadi penggunaannya seperti apa itu ada standarnya juga ya, ada aturannya. Kemudian kalau kendaraannya gandengannya itu seperti apa, ada standarnya juga, nggak boleh sembarangan. Jadi mobil-mobil bak gandeng itu sebenarnya sebentar ya,
Bentar, Pak. Oke, maaf kuliah kita terganggu. Tadi ada tukang antar paket. Oke, akan saya lanjut lagi ya. Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah persyaratan layak jalan kendaraan bermotor. Ya, ini tadi teknis ya, beda sekali dengan yang sebelah kanan ini. Ya, ini yang perlu kalian catat dan kalian hafal sebagai ahli di bidang lingkungan besok, sebagai sarjana teknik lingkungan. Karena jangan bilang sarjana teknik lingkungan tuh pekerjaannya sedikit. Ya, enggak, banyak. Teknik lingkungan itu pekerjaannya banyak. Kalian bisa di bidang teknis, bisa di bidang non teknis. Ya, masuk ke era permesinan gini juga bisa ya. Bisa banget. Karena masuk ke kepolisian pun juga bisa, karena polisi juga butuh orang-orang yang orang-orang teknik lingkungan yang akan menginspeksi persyaratan teknis kendaraan-kendaraan. Polantas tuh butuh orang teknik lingkungan juga. Jadi kalau kalian lulus S1 mau daftar polisi, bagus banget tuh. Langsung bintang 2 nanti. S1 soalnya kan. Nah, di sini nanti tugas kalian biasanya akan mengkoreksi persyaratan layak jalan. Persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Nah, untuk persyaratan layak jalan ini dia cukup banyak, ada 11 ya. Yang pertama jelas ada emisinya. Nanti ini harus diukur. Nah, jadi untuk kendaraan-kendaraan, baik kendaraan baru maupun kendaraan lama yang umurnya sudah puluhan tahun, itu dia tetap harus uji emisi. Ya, teman-teman mungkin pernah ngelihat di mobil-mobil angkutan umum itu ada stiker di belakangnya ya, stiker uji layak jalan atau disebut dengan KIR, ya, kelayakan izin jalan kendaraan. Nah, kalau misalkan dia nggak lolos 11 uji ini, itu dia nggak boleh jalan. Ya, meskipun kelihatannya fisiknya masih bagus. Ya, truk, mobil kontainer itu pun juga semua sama harus memenuhi 2 jenis ini, teknis dan persyaratan layak jalan. Ya. Kemudian kebisingan. Nah, ada juga peraturan yang membuat regulasi mengenai kebisingan ini. Mungkin nanti kalian akan belajar tentang kebisingan dengan Bu Yega tuh ya, Bu Yega atau dengan Bu Mai, saya lupa. Pokoknya ada nanti tentang kebisingan. Itu ada yang namanya toleransi, ya, toleransi kebisingan yang bisa diterima di jalanan, ya. Berapa desibel tuh ada. Jadi kalau terlalu bising itu juga nggak boleh, ya, nggak boleh. Nanti akan mengganggu kendaraan lain atau mengganggu frekuensi lain. Kemudian efisiensi sistem rem. Ya, jadi sistem pengereman itu akan dilihat, akan dicek. Kemudian efisiensi sistem rem parkir. Rem parkir itu adalah ini, rem tangan yang di tengah krek gitu ya kalau kendaraan. Bukan rem yang diinjak ya. Rem parkir adalah rem tangan yang di tengah-tengah kendaraan di mobil itu. Itu juga dilihat sistem efisiensinya ya. Kemudian kincup roda depan ya. Jadi roda depan tuh punya sudut ya. Sudutnya. Roda depan kan ada yang lurus begini, ada yang agak begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu ya. Nah, itu dilihat. Ya. Kadang ada anak-anak modifikasi roda tuh dia sampai begini ya. Sampai miring begini. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Kemudian tingkat kebisingan suara klakson itu juga nggak boleh juga ya, karena kebisingan itu masuk ke dalam fokusnya bidang teknik lingkungan, yaitu polusi suara ya, nggak boleh juga. Jadi kalau dulu teman-teman tahu ngetren dengan istilah telolet ya, telolet itu sebenarnya masuk ke dalam pelanggaran kebisingan suara. Cuma saya nggak tahu kenapa di Indonesia malah booming, bukannya ditindak gitu ya, karena itu kan polusi suara, tapi malah booming. Tapi sekarang sudah mulai tegas kok, maksudnya sudah jarang kendaraan yang pakai telolet, kendaraan bus-bus itu, karena memang itu bahaya ya. Klakson yang terlalu besar itu, misalkan ada pengemudi yang emang dia punya penyakit jantung, itu bisa mati di jalan, itu nggak boleh ya, bikin kaget atau bikin panik. Kemudian
daya pancar dan arah sinar lampu utama. Jadi lampu depan ya, lampu depan yang paling besar itu juga ada kriterianya, dia harus memancar berapa meter ke depan. Keterangannya juga kecerahan cahayanya itu juga ada yang mengatur regulasinya. Jadi kalau teman-teman sering lihat di Batam tuh ada yang lampunya warna merah, warna biru, warna putih terang yang bikin silau, itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Karena itu udah melanggar aturan. Kemudian penggunaan rotator yang kelap-kelip ya, yang kayak ambulan kayak polisi itu juga nggak boleh ya. Meskipun kecil di bawah roda gitu juga nggak boleh. Karena itu akan mengganggu sekali, terutama di saat malam hari. Ya, teman-teman mungkin pernah ngalamin lah ya kalau naik kendaraan sendiri, tiba-tiba dari lawan arah ketemu kendaraan yang kelap-kelip terus terang warna putih atau warna merah, warna biru gitu. Itu bisa bikin celaka juga, nggak boleh. Makanya diatur juga sinar lampu utama ini. Kemudian radius putar. Nah, kendaraan itu punya yang namanya radius putar. Mungkin teman-teman yang belajar fisika dasar atau fisika 1 paham. Kita kemarin udah ngukur kecepatan sudut. Nah, kalau kecepatan sudutnya tepat itu nggak masalah, tapi kalau kecepatan sudutnya berlebihan atau bahkan kurang itu bahaya. Kalau berlebihan nanti kendaraan di saat belok akan selip, gitu ya, akan ngedrift. Nah, bahasa kerennya ngedrift lah. Tapi kalau misalkan radius putarnya kurang, dia mentok. Misalkan ini ada rute begini ya, rute ini agak tajam begini, belokan gini. Sedangkan radius putarnya roda itu kan bisa gerak-gerak gini ya, kanan kiri gitu ya. Bisa diputar lah kalau setir mobil, bisa kanan kiri. Nah, itu dia punya radius putar berapa derajat. Kalau sampai kurang, dia nggak bisa belok dia. Dak. Nabrak kayak Tamiya gitu. Lurus aja bannya gitu kayak Tamiya, nabrak baru belok. Nah, itu nggak bisa. Jadi ada ukurannya juga, makanya persyaratan layak jalan ini sangat penting banget dipelajari oleh teman-teman dari teknik lingkungan. Oke. Kemudian akurasi alat petunjuk kecepatan ya. Kalau di tengah-tengah di motor atau di mobil itu ada RPM atau penunjuk kecepatan lah yang kayak jarum gitu. Itu juga harus diukur ketepatannya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan servis ke bengkel, jangan cuma servis mesin aja, tapi aksesorisnya, kelengkapan utamanya kayak lampu, terus kemudian rem, kemudian apa? Eh, lampu kedap-kedip ya, lampu sen yang kita sebut dengan lampu sen itu juga harus dicek. Terus kemudian speedometer itu juga harus teman-teman cek, minta teknisinya cek secara seluruhan. Karena apa? Dia sering dipakai ya, sering dipakai. Mungkin teman-teman ngelihat masih, oh dia masih naik jarumnya, masih jalan gitu ya. Tapi kan meskipun jarumnya naik gitu ya, itu belum tentu tepat. Ya, itu belum tentu tepat, belum tentu sesuai. Misalkan teman-teman ngebut, tiba-tiba ditilang polisi. Kenapa Pak saya ditilang? Karena kamu melebihi 100 km per jam. Enggak Pak, tadi saya cuma jalan 60. Ini kamu rusak, berarti speedometer kamu rusak. Nah, dia emang jalan, tapi dia mentok di 60 aja atau dia telat naiknya. Nah, jadi dia perlu dikalibrasi. Dia harus akurasi lagi alat penunjuk kecepatannya. Kemudian kesesuaian kinerja roda dengan kondisi ban. Ya, jadi kalau di bengkel itu juga minta dicek bannya. Ya, ban itu terlalu gundul kayak kepala saya gini nggak baik ya. Kecuali kalau teman-teman di trek balapan itu emang harus gundul. Tapi kalau di jalan umum jangan, bahaya. Terus atau kadang ada yang ban yang sudah benjol gitu ya. Mungkin aneh tapi banyak ditemui ban itu benjol, beneran benjol gitu ya. Coba cek aja kendaraan teman-teman ke bengkel, benjol gak bannya. Nah, itu juga harus diganti. Jadi harus disesuaikan. Jangan sampai kalian jalan di kendaraan jalan di jalanan Batam tapi pakai bannya ban racing yang buat di trek balapan. Itu nggak sesuai karena sekali lagi di sini adalah kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban. Ya. Itu biasanya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh uh, kondisi jalan juga ya. Misalkan kalian jalan di jalanan berlumpur ya carilah ban yang ada geriginya ya, yang ininya ruas-ruasnya lebih besar. Jadi cengkramnya lebih kuat. Jangan sampai kalian pakai roda biasa kayak di sini, nanti akan sering slip. Kemudian kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Nah, ini juga penting nih buat teman-teman yang suka modifikasi, terutama motor-motor. Ya. Kadang ada orang yang modifikasi motor, motornya kecil tapi mesinnya pakai mesin motor gede gitu ya, pengennya kenceng ya, tapi
Ya benar kencang, cuman nggak sesuai ya daya penggeraknya terhadap berat kendaraan ya. Lagi-lagi ini kembali ke pelajaran fisika ya. Kalau beban ke bawah lebih kecil daripada gaya dorong ke depan, ya, itu lajunya memang bisa laju kencang, cuman bahaya nanti dia akan ada yang namanya daya angkat karena beban ke bawahnya bebannya kurang, atau mungkin bebannya berlebih. Jadi beban kendaraannya berat tapi mesinnya pakai mesin yang kecil gitu ya. Kalau mungkin teman-teman contohnya bisa lihat Vespa, ada tuh Vespa yang dimodifikasi sampai panjang atau lebar gitu ya, kotak lebar, terus stangnya bikin pegel gitu ya, begini naik ke atas begini, dan itu yang naik biasanya orang-orang satu RT, anak-anak pang gitu ya. Nah itu kan bebannya berat banget tuh, tapi mesinnya kecil kan, Vespa tuh mesinnya kecil kayak mesin parutan kelapa. Itu juga nggak boleh karena nggak sesuai, akan berbahaya juga. Nah, jadi ada dua persyaratan ini, yang pertama teknis dan layak jalan. Nah ini adalah fokus kita di bidang teknik lingkungan ya. Lanjut, kemudian persyaratan teknis layak jalan kereta gandeng dan kereta tempel ya. Ini kurang lebih eh, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Cuman di sini uniknya adalah untuk kereta gandeng dan tempel ini, kereta itu mobil ya, mobil. Eh, ini dia lebih sebatas ini ya, rambu lalu lintas ya, rambu-rambu yang ada pada badan kendaraan. Karena apa? Kalau kendaraan sudah dimodifikasi, ditempel gitu kan, pasti nanti ada rambu-rambu kendaraan yang ikut, kayak misalkan lampu sen, lampu utama gitu ya. Itu gimana penempatannya? Nah, makanya di sini diatur. Dia harus punya lampu petunjuk juga, jangan sampai kamu nyambungin kendaraan tapi dia nggak ada petunjuknya. Nah, kayak di Batam nih banyak banget orang-orang bikin kendaraan tempel tuh, bahaya banget ya. Kayak roda 2 yang ditempel dengan gerobak, itu kan kadang nggak ada petunjuk ini ya, petunjuk arah sisi kanan atau lampu sen itu nggak ada. Kadang lampu utamanya juga nggak ada. Seharusnya ditambahin lagi di gerobaknya itu lampu utama supaya orang-orang bisa lihat dari depan. Atau alat pantul lah minimal kayak mata kucing gitu ya. Jadi kalau kena sinar dia memantul. Itu harus ada. Nah ini persyaratan teknisnya cukup banyak. Tapi persyaratan layak jalannya nggak ribet ya, nggak ribet kayak tadi. Tapi ini tetap harus terpenuhi ya. Ini tetap harus terpenuhi dalam arti di sini adalah fokus utamanya aja, fokus utama ya. Ini fokus utama. Ini dua ini tetap pokoknya ya, pokok karena dia masuk dalam kendaraan bermotor. Hanya saja ada tambahan yang jadi fokus, yaitu ini dan ini, rem ya. Karena kendaraan beban berat ya, kendaraan gandeng atau kendaraan tempel itu dia akan mengalami kesulitan pengereman ya. Lagi-lagi belajar fisika nih, aduh saya promosi mata kuliah terus ya. Oke, jadi kalau misalkan depan ngerem set, belakangnya juga kalau ngeremnya telat itu akan ada yang namanya tumbukan. Iya, kita sudah belajar tumbukan ya di fisika dasar. Kalau nggak tepat itu bisa kebalik, nanti keguling kendaraannya. Makanya kalau di film-film Hollywood sering banget tuh mobil tangki minyak bergandeng ya, lagi gandeng mobil tangki tapi yang gandeng, terus tiba-tiba teguling, ngerem mendadak teguling. Nah kayak gitu, itu artinya pengereman utamanya itu nggak bagus. Tapi kalau misalkan bagus dia bisa nggak akan teguling, paling cuma tergelincir aja kanan kiri, goyang-goyang gitu. Kemudian rem parkir, jangan sampai kendaraan segitu gede nyambung lagi kan panjang, itu begitu diparkir dia nggak pakem atau nggak kuat remnya ya, ngelinding gitu. Bahaya juga, nggak ada yang bisa nahan. Lanjut, kemudian ini adalah teknis saja ya. Misalkan teman-teman mau modifikasi kendaraan, ini ada peraturan jika teman-teman ingin mengubah kondisi lampu ya, lampu utama. Misalkan mau diubah itu harus kayak apa ya. Lampu depan, belakang, tingginya, lampu mundur itu juga ada ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini contoh ya. Contoh lampu utama. Dia lampu utama dan dia harus bisa jauh dekat. Ya, kalau motor juga ada tuh lampu jauhnya, lampu dekatnya. Kalau mobil juga ada lampu jauh dekat, dia harus ada. Dan dia harus ada kriterianya juga.
Jadi besok kalau teman-teman jadi inspektor atau operator di kepolisian itu harus dicek nih pelanggarannya apa aja gitu ya. Karena kan polisi kan suka dibilang, bapak nih cari-cari pelanggaran, cari-cari alasan, cari-cari pelanggaran biar bisa nilang. Bukan ya, bukan. Dia emang belajar yang tadi sudah saya jelaskan. Ada syarat-syaratnya, misalkan harus berjumlah 2, kemudian dipasang pada bagian kendaraan dengan ketinggian berapa. Itu kalau nggak sesuai dia berhak nilang. Sekali lagi dia berhak nilang ya. Jadi teman-teman yang ngerasa udah modifikasi kendaraannya hebat-hebat, keren-keren, ya mending dikembaliin standar aja lah gitu ya. Kecuali mobil balap dan emang punya trek balapnya di rumah gitu ya. Jadi bisa dipakai di trek balapan. Kalau kayak gini yang berlaku umum aja lah, standar aja. Karena bukan polisi cari-cari alasan nanti buat nilang, enggak, tapi dia belajar juga aturan kayak gini. Posisinya di mana, ketinggiannya berapa, dia harus bisa memancarkan berapa meter ke depan lampunya, itu bisa kalau dia mengukur. Cari-cari kesalahan buat nilang tuh bisa. Kemudian lampu mundur, ini juga ada kriterianya ya. Lampu mundur. Nah, lampu mundur itu dia emang harus kuning atau putih muda ya. Bukan yang putih yang terang kayak lampu blitz. Kadang ada orang ganti lampu mundur belakang tuh jadi merah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti orang taunya itu ngerem. Ya, jadi kita nunggu di belakang karena kita nganggap dia ngerem. Nggak taunya dia mundur, kan nanti nabrak, nggak boleh. Dan ini hanya boleh nyala di saat mundur, jadi nggak boleh nyalain terus menerus. Dan biasanya buat kendaraan berat biasanya ada bunyinya ya. Jadi teman-teman kalau pernah sewa pick up pindahan kos gitu ya, pasti kalau dia kendaraannya bebannya lebih dari 3.500 kilo, dia pasti akan bunyi nit 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 gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang kerja di pabrik ya, biasanya familiar dengan bunyi ini. Kalau ada kontainer mundur gitu, dia biasanya bunyi. Dia harus ada ya, karena dia panjang, kayak muatan berat pasti panjang. Truk, bus itu harus bunyi karena dia panjang, jadi dia nggak bisa ngelihat full ke belakang ya. Jadi buat sirine orang-orang bahwa ada kendaraan berat atau besar sedang mundur. Kemudian lampu penunjuk arah nih, lampu sen ini juga ada ketentuannya juga ya. Jadi jangan sampai kalian ditilang polisi cuma gara-gara lampu sen gitu. Ada apa lampunya, tapi begitu dicek nggak nyala. atau kalian modifikasi lampunya tuh ditaruh di tanduknya di kanan kiri gitu ya. Kan ada tuh lampu sen yang nempel sama dengan uh, spion ya. Jadi kalau lampu sennya hidup, spionnya juga hidup gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Dan dia harus berkedip berwarna kuning tua, jangan sampai diganti warna lain, biru, merah, itu jangan ya, bahaya. Nah, ini adalah kebisingan yang tadi saya maksud ya. Di sini saya hanya akan bahas secara umum aja, ambang batas suara klakson secara umum dan suara kendaraan. Ini sesuai peraturan aja. Nanti kalau teknisnya gimana akan diajarkan oleh Bu Yega atau Bu Mai di kebisingan suara. Nah, batas ambang suara klakson adalah dia nggak boleh lebih dari 83 desibel sebenarnya. Atau untuk kendaraan besar dia nggak boleh lebih dari 118. Ya. Telolet itu pernah diukur sampai 300. 300 desibel. Itu kalau satu bus yang bunyi. Kalau bareng-bareng biasanya mereka kan saut-sautan tuh. Dibunyiin satu, satunya ikut lagi bunyi. Nah, itu nggak boleh. Jadi berisik banget. Jadi kayak orang dangdutan malah. Nah, ini menurut peraturan yang lama tahun 93 dan diperbaharui ya. Yang baru cuman untuk kendaraan kecil aja. Jadi lebih rendah ya. Sebelumnya mungkin 90. Sekarang 83. Ya, 83. Ini yang terbaru. Jadi jangan sampailah kalian punya motor atau punya mobil alay ya. Maksudnya ya belilah klakson yang standar aja. Nanti kan ada tuh berapa desibel di belakangnya. Ya dilihat, kalau kendaraan kecil dia nggak boleh lebih dari 83. Kalau misalkan kalian punya bus ya nggak boleh lebih dari 118 ya. Ini juga ada persyaratan karoseri ya. Ini karoseri. Jadi dia jarak
dinding terluar bagian belakang kabin dengan muatan tuh berapa itu ada, kemudian sumbu belakang tuh roda depan sama belakang tuh berapa ya, untuk kendaraan. Untuk yang tunggal, untuk yang ganda tuh berapa ada juga. Nah, untuk teman-teman ya, bagaimana sih Pak kenapa kita harus punya layak jalan, uji teknis ya. Nah, itu biasanya kalau motor teman-teman udah keluar STNK itu artinya udah lolos uji teknis dan udah uji layak jalan ya. Sebenarnya di saat teman-teman beli motor itu seharusnya motor teman-teman itu dicek di kepolisian, didata nomor angganya, nomor mesin, kemudian dicek ya kelengkapannya macam-macam, gas buangnya itu sebenarnya dicek. Cuman saya nggak tahu kenapa di Indonesia ini cuma formalitas aja ya, cuma sebatas administrasi aja, tapi nggak benar-benar dicek secara menyeluruh gitu ya. Atau mungkin kita benar-benar kekurangan orang teknik lingkungan di kepolisian mungkin ya. Jadi peluang banget buat teman-teman nanti lulusan S1 teknik lingkungan daftar aja kepolisian ya, perbaiki birokrasinya, jangan kayak gini soalnya di Indonesia ini jadinya kendaraan nggak jelas gitu ya. Nah, sebenarnya harus diuji dulu. Nanti kalau udah lolos uji baru keluar yang namanya STNK dan BPKB. Nah, itu bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nanti di dalam BPKB itu coba teman-teman lihat sudah lolos uji teknis dan uji layak jalan ya. Baru keluar yang bisa kalian bawa-bawa itu namanya STNK. Makanya STNK harus dibawa kemana-mana. Begitu dicek polisi artinya, oh iya kamu punya STNK, artinya kendaraan kamu layak jalan di jalanan umum. Nah, proses kendaraan itu bisa sampai keluar STNK BPKB itu harus uji teknis dan uji layak jalan. Nah, prosesnya adalah yang pertama dia harus uji sampel dulu. Ya, uji sampel. Jadi, misalkan showroom itu dia menjual 1000 unit Honda Beat. Nah, nanti yang diambil sama kepolisian itu dari showroom hanya 10 untuk dites uji teknis dan uji layak jalan. Jadi, ya ini yang saya bilang lucu. Jadi 90 kendaraan lainnya ya, dari 100 kendaraan tadi kan hanya diambil 10 sampel. 90 kendaraan lainnya itu dianggap sama kualitasnya. Karena sudah pabrikan kan, dianggap kualitasnya sama dan bisa layak jalan. Nah, diambil uji sampel ya. Nah, ini kemudian dilakukan pelaksanaan uji tipe. Nah, jadi beda tipe, beda pengujian. Misalkan motor saya motor Honda Beat dengan motornya Posan misalkan NMAX gitu. Sorry bukan NMAX, sama itu sama-sama Matic, masih satu jenis. Modelnya yang street ya, Honda Street yang gede, Honda Tiger. Nah, itu beda. Pelaksanaan uji tipenya itu beda ya karena modelnya beda. Solo Rider dan model Street Rider itu beda. Kemudian setelah uji dilakukan ya, itu kendaraan bermotor itu dites dulu, dites selama 1 tahun. Jadi motor-motor atau mobil-mobil yang ada di showroom itu sebenarnya mungkin teman-teman STNK-nya tahun 2020, tapi sebenarnya mereka itu showroom ngambil tahun 2019 gitu ya, karena mereka harus uji sampel kemudian uji tipe. Cuman saya nggak tahu prakteknya di Indonesia ini ya, polisi bisa dibayar lah kayak gitu kan, jadi ya urus-urus aja, jadi mobil kayaknya nggak diuji gitu ya. Jadi sebenarnya harus diuji dulu 1 tahun gitu ya. Kemudian ini adalah alurnya ya, alur dari uji sampelnya. Ini PowerPoint-nya agak ngacak ya karena saya pakai Office yang lama. Mungkin nanti kalau teman-teman download dan agak ngacak dibenerin sendiri aja ya. Oke, jadi dia setelah uji tipe fisik dia dikatakan lulus gitu. Nanti dia akan dapat sertifikatnya dari Dirjen Perhubungan Darat. Nah, kemudian dia akan dapat sertifikat registrasi untuk didaftarkan kendaraannya. Kemudian dia harus uji produksi selama setahun. Ya, jumlahnya biasanya harus ditentukan ya, nggak boleh masal dulu. Misalkan Honda Beat saya nih yang saya peroleh di tahun 2020 itu dia udah diproduksi tahun 2018 ya, kemudian sampelnya sudah diuji di tahun 2019, baru dipasarkan, dimarketingkan tahun 2020 gitu ya, dia modelnya kayak gitu.
Itulah kenapa sekarang motor tuh cepet banget keluar barunya, sama kayak HP. Hampir setahun sekali keluar yang baru kalau motor sekarang. Kalau dulu motor tuh 5 tahun sekali baru baru keluar baru, tapi ini kayaknya setahun sekali udah keluar baru, model baru. Nanti kemudian setelah setahun ini dikatakan lulus atau tidak. Nanti akan dilanjutkan penerbitan surat ya, surat-suratnya. Kalau misalkan tidak, dia akan dicatat ulang dan diuji lagi. Ya, dikembalikan biasanya ke pabriknya. Cacat nih, cacat produksi yang nggak lolos emisi atau nggak lolos apa keamanan atau layak jalannya nggak lolos. Atau misalkan dulu ada kendaraan yang diwajibkan lampu depannya tuh harus nyala ya. Dulu ada peraturan ya yang menyatakan lampu depan kendaraan roda 2 itu harus nyala ya. Makanya semua kendaraan dulu tahun 2015 tahun 2014, karena peraturannya kan berlaku mulai 2015. 2014 itu semua kendaraan dikembalikan ke pabrik. Dia harus diproduksi ulang ya. Cacat, dia dianggap cacat, harus nyala terus lampunya. Makanya kendaraan-kendaraan sekarang tombol on off lampunya tuh nggak nyala. Nggak nyala, nggak ada ya. Dia cuma ada tombol lampu dekat jauh aja. Begitu nyalakan stop kontak udah nyala lampunya. Nah, tapi nanti ada peraturan baru lagi sekarang. Peraturan baru yang menyatakan bahwa itu nggak wajib. Hanya wajib di saat darurat atau hujan. Wajib nyala. Nah, makanya sekarang kondisi kendaraan yang sudah produksi tahun 2019 kemarin, yang seharusnya dipasarkan 2020, itu ditarik sebenarnya. Ditarik. Diperbaiki lagi. Dibuat lagi sampelnya yang ada cetekan on off-nya. Sekarang kendaraan sudah ada cetekan on off untuk lampu depan. Untuk motor ya, kendaraan roda 2. Jadi kayak gitu modelnya. Panjang sebenarnya mod. Jadi kalau teman-teman suka modifikasi atau custom kendaraan sendiri, boleh-boleh saja, tapi ini ikuti alurnya ini. Ikuti alurnya ini supaya surat resminya bisa keluar. Nah, ada yang namanya kartu tanda uji berupa smart card ya, smart card. Ini adalah proyek baru ya, sebenarnya kalau di luar negeri ini udah lama banget, dari tahun 98 ini sudah digunakan di Amerika sana, smart card. Jadi setiap kendaraan itu punya ini, tinggal di sensor aja, cetit gitu, kayak kalian bayar ke ATM, ada sensornya, nit kayak kartu tempel gitu. Tapi langsung ketahuan status kendaraannya, produksi tahun berapa, kapan terakhir kali uji emisi dan uji layak jalan, itu ada. Nah, Indonesia baru memulai di tahun 2024 kalau nggak salah. Ya, ini sedang digodok peraturannya. Supaya apa? Supaya pemilik kendaraan-kendaraan umum terutama ya, yang kan selama ini yang dicap jarang servis, asap polusinya kemana-mana, bisingnya juga keterlaluan, itu kan kendaraan umum dan kendaraan angkutan ya, kayak truk, kontainer. Nah, ini dia akan diprioritaskan besok untuk memiliki kartu smart card ini. Nah, ini adalah contohnya smart card ya. Ini untuk pemilik kendaraan bus ya, bus. Nah, ini contohnya ya. Sebenarnya ini sudah mulai dulu zamannya Pak SBY, ini sudah mulai dibahas, cuman nggak tahu kenapa nggak jadi direalisasikan ya. Makanya ini ada contoh tahun 2008. Ini sampai sekarang digodok-godok, nggak tahu, nggak jadi-jadi karena ada peraturan kendaraan online. Nah, pengemudi kendaraan online, karena itu kendaraan pribadi, mereka nggak mau ngurus-ngurus kayak gini. Satu, keluar uang lagi, yang kedua kendaraannya nanti bakal sering keluar masuk bengkel gitu ya, keluar masuk bengkel. Nanti kalau mereka nggak ininya dicek, nggak rutin servisnya atau apa, pengujian layak jalannya nggak rutin, itu mereka nggak boleh narik gitu. Sering protes ya driver online itu. Makanya lagi digodok sampai sekarang, nggak tahu, nggak jadi-jadi. Ini kayak mengeluarkan uh, izin jalan adalah Direktorat Perhubungan Darat ya. Jadi smart card ini punya sistem terbaru. Kalau sekarang kita masih model yang ditato di badan kendaraan. Misalkan kalau taksi atau angkutan umum biasanya di pantat belakangnya tuh ada tato ya. Modelnya kayak gini nih, sebelah kiri nih yang saya tunjuk ini. Modelnya kayak gini. Tapi itu biasanya ditato, dicat gitu ya.
tato. Tapi kan kendaraan online nggak mau badan mobilnya ditato begini, apalagi sampai diganti plat hitamnya itu dengan plat kuning gitu ya, nggak mau, mereka nggak mau, benar-benar kayak ngapain sih ngerusak kendaraan gua, karena itu kendaraan pribadi, makanya ini masih digodok. Nah, smart card ini nanti dia nggak perlu lagi badan kendaraan ditato, ya bentuknya langsung kartu, dan ini sudah ada ketentuannya dari Dirjen Perhubungan Darat. Teman-teman bisa browsing sendiri, bisa kepoin sendiri ya, sudah saya kasih tahu di sini pasal-pasalnya. Sebenarnya ini seharusnya berlaku 2010 ya, saya bilang sekali lagi seharusnya 2010, cuman realitanya ya tahu sendirilah, Indonesia ya, Indonesia lagi-lagi Indonesia ya masih belum bisa berlaku. Bukannya nggak mau, kita semua mau berlaku supaya tertib, cuman ya kondisi orang-orangnya ya pengemudi kendaraan umum kan nggak semuanya pendidikannya tinggi ya. Kalau pendidikannya tinggi dia mungkin nggak akan jadi driver kendaraan umum gitu. Makanya mereka ya masih pemikirannya terbatas itu aja, masih banyak yang menolak dan macam-macam. Oke, manfaat ya. Ini manfaat dari smart card ya, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau saya bacain nanti kayak anak SD dibacain mulu. Ya, tapi dibaca ya, jangan cuma di skip doang ya. Oke, ini fungsinya ya. Jadi nanti dia satu kartu itu bisa buat banyak fungsi, bisa buat identitas pajak, asuransi kendaraan juga bisa ya. Kemudian buat kendaraan umum itu untuk masuk jembatan timbang tinggal di tap aja, tet gitu. Nggak perlu turun dari mobilnya, laporan dulu, tanda tangan, cap, nggak perlu lagi. Terus kemudian kartu uji tipe juga, uji berkala, izin trayek, misalkan dia angkutan umum, izin trayek tuh misalkan rute ya, izin rute. Kalau kendaraan umum itu dia punya rute, misalkan Nongsa, Nagoya. Ya udah dia seputar itu aja. Kalau dia sampai keluar dari trayeknya, nah itu dia layak ditilang, nggak boleh. Kecuali makanya kendaraan-kendaraan yang keluar trayek biasanya itu pasti disewa ya, misalkan disewa ibu-ibu RT buat arisan kemana gitu, itu biasanya bisa dia keluar trayek, tapi dia nggak boleh terbuka, harus ditutup pintunya. Oke, lanjut. Ini dasar hukumnya bisa dibaca sendiri. Ini saya nggak tahu kenapa ya, ini karena saya pakai PC jadi beda versi Office ya, ini Office-nya yang terbaru jadi ngacak gini. Kalau di laptop ini saya buatnya di laptop saya Office PowerPoint-nya masih yang lama, jadi masih rapi. Nanti benerin aja sendiri ya. Ini dasar hukumnya ya, ini kalian bisa kepo-kepoin, nanti kita pakai buat studi kasus ya. Nanti kita ada studi kasus di e-learning. Saya pengen tahu kalian benar-benar ngepoin nggak nih peraturannya gitu. Kalau kalian ngepoin beneran berarti kalian belajar. Ya. Oke, kemudian identifikasi kendaraan ya, sertifikat registrasi uji tipe dan buku uji berkala. Nah, buku uji berkala ini sebenarnya teman-teman dapat kalau teman-teman beli kendaraan baru ya, bukan second, itu dapat ya. Saya beli kendaraan baru itu juga dapat di buku manual book yang teman-teman tahu biasanya sebut dengan kitab-kitab atau buku manual. Itu biasa di dalam ada yang ada voucher gratis servis selama setahun, ya kan? Nah, itu sebenarnya adalah buku uji berkala. Ya, jadi selama setahun itu teman-teman kendaraannya diuji. Jadi setiap kali kalian teman-teman servis itu dikasih gratis. Ya, dikasih gratis karena sebenarnya selama setahun itu teman-teman kendaraannya masih uji berkala. Jadi misalkan kalau dalam setahun itu ada kerusakan mesin atau turun mesin, sebenarnya teman-teman bisa dapat garansi motor baru, ditukar baru. Karena dia nggak layak lolos uji berkala ya. Makanya dikasih voucher gratis dan di dalam biasanya ada stempelnya, ada yang harus dicentang-centang teknisi yang menandakan emang dia lolos. Termasuk di dalamnya ada emisi, ada roda gigi dan macam-macam. Seharusnya di situ diisi oleh teknisi ya, cuman lagi-lagi di Indonesia ya, meskipun teknisi juga sekolahnya nggak mudah sebenarnya, D3, D4 buat mesin ya. Tapi ya itu ya, mereka pengetahuannya di seputar peraturan ini kurang kayaknya, hanya teknis aja. Jadi sama mereka nggak dicentang, yang penting cuman bersihin mesin, karburator, pasang lagi, selesai gitu. Tapi kalau saya ke bengkel resmi, selama dia masih bisa berlaku setahun ya uji berkala itu,
saya tungguin ya. Kalau cek kendaraan itu pasti saya tungguin, kemudian saya kasih tahu ke teknisinya, Pak tolong dicentang sesuai ininya, uji berkalanya yang ada di buku manualnya itu. Nah, ini ada persyaratannya Dirjen Hubungan Darat, bahwa tadi sertifikat dan surat-surat itu tidak dapat dipalsukan ya. Dan ini ada uji berkala pertama ya. Sekali lagi saya katakan, uji berkala pertama atau setiap kali kamu beli kendaraan baru, servis pertama tuh wajib. Biasanya itu 5.000 km pertama ya. Itu wajib karena ada peraturannya ya, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Itu wajib karena di situ nanti akan dicek kendaraan kalian ya. Jadi jangan sampai uji berkala yang setahun itu yang sudah dikasih gratis dari showroom itu jangan sampai kalian sia-siakan. Karena sebenarnya itu dibayar sama pajak kalian. Showroom tuh dia ngasih gratis karena nggak keluar duit. Itu dibayar sama pajak kalian. Ya. Nah, ini uji berkala selama setahun ya. Ini seharusnya ada animasi dan ada tulisannya nanti dibuka di PowerPoint kalian masing-masing ya. Ini tulisannya putih jadi hilang. Nah, sekarang bengkel. Bengkel ini juga ada kriterianya ya, teman-teman. Bengkel itu nggak sembarangan. Ya, jadi kalau teman-teman ke bengkel, pastikan ke bengkel resmi. Misalkan motor teman-teman Honda atau Yamaha atau apalagi ya merek motor ya. Saya tahunya Honda Yamaha aja. Ada banyak ya merek ya. KTM ya. Silakan masukkan ke bengkel sesuai dengan merek kendaraannya karena dia adalah yang sudah dinyatakan memiliki sertifikat bengkel umum secara resmi ya. Jangan sampai motor kalian masuk ke bengkel pinggir jalan, nah itu dia nggak ada sertifikat resminya dari pemerintah ya. Cara bongkar, cara masang itu juga harus ada SOP-nya ya. Bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor wajib mempunyai akreditasi ya, sama kayak kampus ya, dia punya akreditasi karena dia punya izin operasional usaha bengkel gitu ya, jadi harus punya akreditasi. Akreditasi sebagai yang dimaksud merupakan bukti kemampuan bengkel untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, besar, serta perbaikan landasan dan badan kendaraan. Jadi dia harus punya fasilitas memperbaiki kendaraanmu secara utuh. Baik bodinya yang rusak, mesinnya yang rusak, rangkanya, bannya, aksesoris, dia harus punya. Dia harus menyediakan. Nah, itulah kenapa saya sarankan kembalikan motor kalian ke bengkel aslinya ya, ke rumahnya. Misalkan di Yamaha ya ke bengkel Yamaha aja, agak mahal sedikit nggak apa-apa tapi teruji gitu ya, kualitasnya aman juga buat orang sekitar, aman juga buat kamu, aman buat pacar kamu kalau numpang gitu ya. Nah, bengkel umum sebagaimana dimaksud meliputi bengkel umum agen tunggal pemegang merek ya, misalkan bengkel Yamaha atau bengkel Honda atau bengkel KTM ya. Kemudian ada bengkel umum swasta ya, yang biasanya dia bisa semua motor Honda, Yamaha, macam-macam itu bisa. Tapi biasanya dia bengkel umum swasta, bukan agen tunggal. Nah, ini biasanya kayak bengkel-bengkel Castrol gitu ya. Yang memang benar-benar dia punya izin khusus dari pemerintah daerah, pemerintah dapat akreditasi dari pemerintah pusat tentang bengkel ini, itu bisa. Ya, bisa. Cuman memang beda dengan bengkel pinggir jalan yang modelnya kayak warung kaki lima gitu yang di depan Uvers, beda ya. Beda. Dia nggak bisa kasih garansi itu kalau teknisi itu, dia yang penting bisa bongkar pasang aja. Kalau dia nggak, dia harus punya kriterianya. Nah, ini syaratnya nih. Dia memiliki alatnya ya, alatnya komplit. Ya. Fasilitas uji berkalanya juga ada. Terus kemudian memiliki izin usaha bengkel motor. Terus kemudian memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas. Jadi sebenarnya setiap bengkel tuh wajib menganalisis dampak lalu lintas. Misalkan saya pernah terakhir kali servis kemarin itu masih yang gratis ya, terakhir kali servis gratis saya habis, itu teknisinya ngomong, Pak ini kayaknya apa, lampu sen bapak yang belakang mati ya, jadi harus diganti ya. Emang kadang-kadang hidup Pak, karena itu ada kendor di ininya, tempat pemasangan lampunya katanya.
dan itu harus diganti sama rumah-rumahnya Pak. Ya memang saya mikirnya ini mah kalah-kalahan teknisi aja nih, biar gua ganti spare part terus nanti servisnya jadi mahal. Enggak gitu ya, tapi emang dia harus memenuhi analisis dampak lalu lintas. Misalkan dari segi lalu lintas itu berbahaya, ya membahayakan diri saya dan pengguna lain, dia wajib mengingatkan dan wajib mengganti, ya wajib mengganti. Dia salah kalau misalkan dia tidak mengganti motor saya atau tidak mengingatkan saya sebagai pemilik, itu salah. Atau dari segi rem, misalnya memang remnya masih bisa lah kalau dikencengin gitu ya, kan ada kuncinya buat dikencengin ya, meskipun udah aus remnya tuh kan bisa dikencengin sampai pol, nah, itu bisa dikencengin, masih bisa ngerem ya. Tapi kan kalau dari analisis dampak lalu lintas kan berbahaya, misalkan di saat kita ngerem mendadak gitu ya, kan berbahaya. Itu wajib diganti, wajib diingatkan pemiliknya. Jadi dia harus memenuhi hasil ini nih, analisis dampak lalu lintas. Kalau bengkel-bengkel pinggir jalan mah bodo amat, lu mau ganti nggak gitu ya. Yang penting ada variasi bagus, bentuknya aneh, keren, ini aja nih, pakai ini aja gitu ya. Dia nggak ada analisisnya ini. Lanjut. Oh, sudah selesai rupanya ya. Oke. Cukup panjang video kita, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita lewat e-learning aja. Karena lewat e-learning jadi cukup panjang. Tapi kalau tatap muka ya seperti biasa, 40 menit aja. Ya. Ini sekian sampai sini. Terima kasih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di WA ke saya. Teman-teman nggak usah takut ya, karena ini kuliah online. Kalau emang benar-benar belum paham, tanya aja ya. Tanya aja, Pak saya belum paham di bagian mana, jelasin ke saya, nanti saya akan jelasin kamu ke bagian yang kamu tidak paham ya. Karena saya nggak bisa ketemu kamu dan saya nggak tahu kamu tuh beneran belajar apa nggak di rumah ya. Saya nggak mau ngasih tugas doang terus kamu ngerjain ala kadarnya terus kumpulin gitu, saya nggak mau ya. Meskipun saya akan tetap kasih tugas gitu ya. Saya pengennya kamu benar-benar paham, belajar secara mandiri ya. Saya anggap kamu sudah dewasa lah ya, sudah pada kerja semua. Saya anggap kamu sudah dewasa, bisa pegang tanggung jawab lah ya. Ini juga kan kuliah untuk kamu juga, kalau ilmunya masuk, saya juga yang senang kamu nanti di luar juga cerita sama orang, sama atasanmu tuh bisa ketahuan wawasannya, oh ternyata anak ini kuliah benar-benar ilmunya masuk semua gitu ya. Oke, terima kasih. Ini ada tugas ya. Tugasnya nggak susah ya, kalian bisa browsing di rumah lah ya sambil nyantai. Carilah syarat fisik dan ketentuan umum dari kendaraan transportasi logistik. Ya, dari tadi kan yang saya sudah bahaskan kendaraan umum ya. Kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Sekarang carilah syarat fisik dan ketentuan umum dari kendaraan transportasi logistik. Maksudnya gimana Pak? Ya kamu lihat aja PPT saya ya. Cuman carilah versi untuk kendaraan logistik. Kendaraan logistik itu kayak apa? Kontainer dan kawan-kawannya. Ya, atau kendaraannya harus kendaraan darat Pak. Terserah, pesawat logistik juga ada, Hercules tuh. Perahu logistik juga ada ya, kapal tanker itu juga ada. Logistik ada banyak ya, ada logistik umum, logistik khusus. Logistik khusus tuh kayak misalkan minyak ya, minyak itu dia logistik khusus, harus diangkut dengan protokol khusus dan kendaraan khusus. Kemudian ada logistik bahan kimia, itu juga khusus, nggak bisa dicampur dengan kapal tongkang, nggak bisa dicampur dengan mobil bak, itu nggak bisa ya, dia khusus kendaraannya. Silakan dicari. Kemudian carilah syarat fisik dan ketentuan umum dari kendaraan transportasi pengangkutan persampahan. Nah ini sekarang spesifik lagi di bidang teman-teman ya, di bidang teman-teman. Untuk pengangkutan persampahan, carilah syarat fisik dan ketentuan umum ya. Ini gampang banget ya, teman-teman bisa browsing di internet ya, cari aja di ya skripsi orang pasti ada nih yang udah bahas nih. Saya sudah lihat kok beberapa jurnal dan skripsi orang bahas tentang kendaraan pengangkutan persampahan. Ada syarat fisiknya dan ketentuan umumnya ada. Peraturannya juga ada. Silakan teman-teman bahas. Dibuat di dalam Microsoft Word ya, Microsoft Word. Bentuknya paper tapi nggak usah pakai template kayak jurnal, nggak usah. Paper aja, tulis aja ya. Nggak perlu latar belakang dan macam-macam, langsung aja. Kayak kalian bikin karangan, judul misalkan syarat fisik dan ketentuan umum kendaraan transportasi persampahan, apa aja
syarat fisiknya bawah, kemudian ketentuan umumnya, peraturannya macam-macam, bentuknya kayak apa, kalau ada gambarnya silahkan cantumkan gambarnya. Udah gitu aja ya, nggak usah latar belakang, nomor masalah, cover nggak usah ya. Oke, semoga teman-teman menyimak ini sampai akhir ya, karena penjelasan detail tugasnya ada di belakang. Oke, sekian, terima kasih. Ini nanti bisa kalian download di e-learning seperti biasa. Jangan lupa tugas minggu kemarin silakan disubmit di e-learning ya. Sudah ada di e-learning, silakan disubmit untuk tugas minggu kemarin di situ. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih.